Saya Mas Sutio, alamat lengkap di Labuan Ratu, Lampung Timur, Mas. Kalau untuk background usaha sendiri sekarang apa, Mas? Sekarang lagi tahap pengembangan diri itu terjun ke YouTube. Saya jadi peternak, namun saya pengen mengembangkan diri terjun ke YouTube. Ya, kenapa sih, Mas? Orang harus beternak, Mas? Menyesuaikan kondisi. Kalau semisalnya kondisi di kota mau beternak ya bagaimana, ya kan? Tapi kalau semisalnya tinggal di desa, kalau tidak beternak rugi. Artinya dia tidak bisa memanfaatkan kondisi yang ada. Karena di desa itu sumber pakan untuk peternakan itu sangat melimpah sekali. Ya. Jadi kalau misalnya tinggal di desa, kita tidak beternak, rugi dong. Rugi ya. Rugi. Apalagi seorang petani, Mas ya? Iya. Yang notabene pakan banyak melimpah. Pakan banyak melimpah, sangat melimpah sekali. Orang nyabut singkong, nah rambannya bisa kita sebulan sekali cari rambannya bisa. Iya. Karena kita tinggal di desa. Begitu. Tapi kan gini, Mas, biasanya kan banyak teman-teman ini yang nggak untung dalam beternak. Itu sebenarnya analisa sama seperti apa, Mas? Kok banyak peternak yang nggak untung itu gimana ceritanya itu? Analisa saya itu kemungkinan boros dipakan. Boros dipakan. Ya, karena mayoritas sekarang ini peternak itu milih simpelnya. Kadangan daun singkong itu beli. Ya. Kos naik jelas. Ya pasti. Sedangkan kalau kita cari sendiri gratis. Biasanya nitip nih sama kuli-kulinya. Iya. Kuli pencabutnya gitu kan. Nah, saya bawain 2 bongkok, 3 bongkok gitu kan. Satu bongkok itu 25.000 kalau di sini. Satu ikat itu ya? Iya, satu bongkok itu. Kali 4 bulan tuh. Nah, udah berapa banyak biaya duit operasionalnya? Kalau misalnya 3 bongkok 75.000. Iya. Nah, itu menambah kos pengeluaran di biaya pakan. Breeding oke, fattening pun juga oke. Tinggal tergantung keyakinan pada hati itu mau mengarahnya kemana. Penentuannya di apa. Kalau breeding ya, kita awal cukup modal 10 ekor aja udah cukup. 10 ekor ya? Ya, jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak seperti aku kemarin, ya semangatnya saking tinggi. Ya, kita diberikan ujian sama Tuhan yang seperti itu. Pemula itu belajar itu dari yang terkecil aja. Oh gitu. Ya, menyesuaikan. Kalau untuk fattening ya 15-20 ekor cukup lah. Untuk putaran? Ya, untuk putaran. Dibuat siklus 5 ekor per 3 bulan. Per 3 bulan. Ya. Artinya setiap bulannya jual 5 ekor, masuk lagi 5 ekor. Oh begitu ya. Kalau fattening kan target kita hanya 3 bulan. 3 atau 4 bulan. 3-4 bulan sudah dijual lagi. Habis itu masuk lagi. Nah, kita ngambil harga di kisaran kalau jantan itu 1.200.000 sampai 1.500.000 nih. Nah, dalam jangka waktu 3-4 bulan harapannya ini kan udah di atas 2 juta. Ya. Artinya kita nggak perlu menunggu Idul Adha baru bongkar, Mas ya? Enggak. Kalau Idul Adha baru bongkar, enaknya yang siap untuk kurbanan. Oh gitu. Ya, kalau menjelang Idul Adha jangan beli yang gitu. Ya. Sekalian jadi. Iya, betul. Sekalian jadi. Langsung yang jumbo ya? Iya. Yang jumboan. Yang tepat itu kalau mau Idul Adha belinya itu pas waktu puasa. Ramadan. Ya, pas waktu Ramadan itu kita beli. Pasti di situ harga anjlok. Karena apa? Karena di situ semua orang pada puasa lemes, ya toh? Lemes, malas ngarit mungkin iya, malas ngurusin iya. Banyak kebutuhan pasti. Banyak kebutuhan ya pasti. Lebaran juga pasti malas ngurusin, ya toh? Iya. Di situ kesempatan kita untuk beli. Oh gitu, Mas ya. Jadi jangan di waktu harga kambing, oh ini kambing lagi ramai ini. Ikut beli, jangan. Pas anjloknya itulah kita beli gitu. Karena harga itu pasti ada naik turunnya karena siklus waktu. Yang bagus itu seperti apa, Mas? Untuk breeding, Mas, untuk breeding. Untuk breeding tetap yang pertama kebersihan kandang. Kebersihan kandang itu paling utama, Mas. Biasanya kan ada penyemprotan, Mas? Ada. Cuma kan
biasanya nih ya, Mm-mm. sisa-sisa dari makanan, kalau misalnya pakan itu secara manual, rambanan, hijauan, Iya. itu kan masih tersisa-sisa. Gitu ya. Ya, nah itu loh yang bisa membuat wabah. Apa? Ya. Kalau apa namanya untuk mengatasi gudik atau kutu-kutu itu biasanya apa tuh Mas? Mungkin teman-teman peternak pemula butuhlah edukasinya. Ya, kalau tidak pakai obat ya, saya itu cuma menggunakan satu, Apa itu Mas? Putrawali. Protowali. Artinya anu Mas ya, alami Mas ya? Alami. Alami. Putrawali itu saya menggunakan. Diapakan itu? Itu kita tumbuk, habis itu kita taruh di air, ya kan? Habis itu kita mandikan aja, Iya, udah beres. bisa ya. Kalau pakai bahan-bahan obat-obatan atau apa gitu yang kita beli, Ada biasanya pakai apa coba? Wormectin, Ivermectin, suntik Mas ya, injek ya? suntik, injek. Oh, injeksi. Injek. Kutu-kudik ya. Ya, Kutu-kutu Mas ya? ya, kutu-kutu lawan Wormectin itu Ivermectin. bablas, gitu. Nah, kalau saya pribadi di Palupi Farm itu Mm-mm. kita menggunakan pasta. Pastak iya. Pasta. Mm-mm. Semprot atau dimandikan. Mm-mm. Pakan itu menentukan keberhasilan loh. Mutu maksudnya. Mutu, Kualitas pakan tadi. iya. Kebanyakan sekarang ini pakan itu rerumputan. Katakanlah odot. Odot itu nilai nutrisinya kurang. Kurang ya. Ya. Kalau semisalnya pakan utama ini daun singkong. Daun singkong ya kan? Otomatis kambing ini kalau udah nggak makan daun singkongnya berarti ini minta minum. Minumnya digantilah dengan odot tadi. Iya. Tak jamin gemuk. Jangan dijadikan pakan tunggal. Iya. Mayoritas sekarang ini odot. Odot ya. Ya, untuk pakan atau rerumputan biasa gitu. Rerumputan kan nilai nutrisinya kurang. Kurang. Kalau untuk kambing loh ya, Ya. rerumputan itu dikhususkan kodratnya untuk sapi. Sapi. Ya, kalau kambing ini kodratnya ramban Iya. gitu. Jadi kalau untuk breeding ini sebenarnya kan lebih mudah ke apa namanya? Lebih mudah ke hijauan Mas ya. Hijauan. Karena untuk menentukan susu ya katakan. Iya, kualitas. Kalau penggemukan fattening itu kan memang perlu sodokan. Sodokan. Iya. Pakan tambahannya ya. Pakan tambahannya. Setidaknya konsentrat terlalu sedikit. Nah, iya. Kan gitu. Kalau untuk breeding itu memang harus pakai hijauan ya. Kalau pakai konsentrat dan sebagainya memang nggak dianjurkan. Nggak dianjurkan ya. Yang lebih bagus lagi ini ya, setelah kambing melahirkan ya, Mm-mm. itu ada trip agar supaya anaknya itu cepat besar. Saya sudah praktek. Itu gimana itu Mas? Jadi tripnya itu pakai singkong buahnya. Umbinya. Umbinya itu kita cacah ya. Lalu kita campurin dengan molase atau apa. Nah, nanti kita aduk di situ. Setiap sore dikasih makannya. Itu untuk konsumsi si cempe. Bukan, indukannya. Sehingga menghasilkan susu yang berkualitas. Oh gitu Mas ya? Ya. Ada rahasia juga ternyata. Kirain untuk susu yang bagus dibelikan susu skim. Enggak. Bangkrut. Mending untuk beli singkongnya untuk indukannya. Yang paling penting itu indukannya. Ngurus indukannya, nanti si anak ini tadi itu sudah ngikut indukannya. Breeding saya itu si induknya harus kondisi nyaman. Kalau kondisi induknya ini nyaman, otomatis perjalanan dari itu tadi lancar-lancar aja. Kadang kan si induk ini yang namanya deketan kan antara kambing ke kambing. Iya, sekatannya itu. Nah, sekatannya itu loh. Nah, itulah yang membuat tidak nyaman. Nah, untuk breeding itu biasanya kalau siklus kawinnya itu setelah melahirkan itu berapa hari tuh Mas? 1 bulan sebetulnya itu sudah birahi. Ya nggak 1 bulan lah. 40 hari. 40 hari. Itu sudah siap lagi. Siap dikawinkan ya. Jadi setelah 40 hari itu usahakan didekatkan dengan pejantan. Gitu. Biar cepat birahi dan juga yang namanya breeding itu tidak menunggu lama lagi. Masa iya yang namanya breeding harus nunggu dipisah dulu anaknya umur 3 atau 4 bulan
baru induknya dikawinkan lagi. Ya Iya. enggak gitu konsepnya, rugi dong. Iya betul. Rugi di waktu. Waktu kita. Gitu. Jadi kita memang butuh Hmm. apa ya? Lebih intens Mas ya Iya. untuk program si kambing tersebut Mas ya. 60 hari itu harus sudah tancap. Jadi 60 hari itu benar-benar sudah pacek ya. Iya. Udah pacek. 60 hari itu sudah tancap. Dengan begitu nunggu anaknya ini tadi dipetot, dipisah, wayahe misah, ya toh. Si induk ini sudah hamil lagi, Iya. gitu kan? Nah, dipisah lah. Kalau sudah dipisah, buntingnya udah gede lagi dong. 2 bulan lagi itu pasti melahirkan. Berarti dengan metode seperti ini, andaikan kita punya indukan katakan 30, ini kita sudah Lo kita bisa ngatur tiap bulan. kelahirannya, penjualannya. Iya, tiap bulan kita bisa ngatur, bikin program nih. Bulan ini kita ngawinkan 5 ekor. Iya. Bulan ke depan 5 ekor lagi. Iya. Bulan ke depannya 5 ekor lagi. Siklusnya 3 bulan kan? Iya. Nah, nanti saat lahiran pun, ya itu 3 bulan lagi, 3 Iya. bulan lagi. Jadi tiap bulan itu melahirkan, gitu. Berarti kalau setiap bulan ada yang melahirkan, 6 bulan kemudian setiap bulan pun ada yang namanya penjualan. Betul. Rumusnya gitu. Ya. Nah, berarti kelemahan para peternak pemula yang sering bilang nggak berhasil. Rumusnya yang belum tahu. Menguasai. Ya, rumusnya. Kadang kan petani itu, wah ini belum minta. Ya nggak gitu. Kalau bisa ya memang harus Dekatkan. didekatkan. Dipancing lah ya, supaya birahi. Biar cepat kita mendapatkan keuntungannya gitu loh. Iya. Yang jelas treatmentnya itu untuk menghindari kematian si anak. Iya. Anak ini Cempe. tadi harus ditempatkan di tempat yang luas. Ruangannya yang luas. Kalau bisa indukannya di atas, anaknya di bawah. Biarin aja di bawah. Biar ginjal. Itu menambah kesehatan si cempe ini. tadi. Oh, gitu ya. Jangan dikurung di situ terus. Itu nanti bisa misalnya ketiduran, ketindian si indukannya. Induk. Iya. Gitu. Rawan ketiduran sama si indukannya itu tadi. Jadi kalau untuk teman-teman ya yang tinggal di desa, kalian rugi kalau nggak beternak. Karena di desa itu sangat melimpah pakan, apalagi di sekitaran kita. Apalagi kalau kita menanam pakan, ya setidaknya odot lah untuk membantu penunjang pakannya. Terus juga kalau dekat pasar kambing itu lebih enak lagi. Berarti bisa mencukupi ekonomi atau tidak itu tergantung populasi Mas ya? Ya, tergantung populasinya. Setidaknya menunjang perekonomian. Iya, membantu. Membantu.